Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam, silakan duduk. Baik, di sini saya bidan Iga yang berjaga pada malam hari ini. Ada yang bisa saya bantu untuk hari ini, Ibu? Selamat malam Bu Bidan, nama saya Briti. Saya agak bingung harus mulai dari mana lagi. Saya dan suami saya sudah menikah selama 3 tahun tapi belum juga hamil. Baik Ibu Bilkis, sebelumnya terima kasih sudah mau berbagi. Saya juga membayangkan ini tidak mudah, tapi Ibu juga tidak perlu khawatir. Di sini kita bicara dari hati ke hati dulu ya. Apakah suami Ibu untuk hari ini tidak ikut? Suami saya lagi kerja Bu, tapi dia tahu saya kesini. Baik, tidak apa-apa Ibu, kita mulai dulu. Dan saya sarankan untuk agar suami Ibu nantinya juga ikut hadir ya di kunjungan berikutnya. Dikarenakan memeriksakan infertilitas melibatkan kedua belah pihak. Baik Ibu Bilkis, di sini saya akan menanyakan beberapa hal untuk membantu kami memahami kondisi Ibu. Ibu menikah di usia berapa dan apakah selama ini sudah berhubungan rutin tanpa kontrasepsi? Saya menikah usia 27 tahun Bu, kami tidak pakai alat kontrasepsi sejak awal. Berhubungan rutin sekitar 2 hingga 3 kali seminggu. Baik Ibu, boleh saya tanya tentang siklus haid Ibu, teratur atau tidak? Tidak terlalu teratur Bu, kadang di hari ke-30, kadang ke-35, kadang juga skip bulan. Apakah saat haid ada nyeri yang cukup berat sampai mengganggu aktivitas? Iya Bu, tiap haid saya sering nggak bisa kemana-mana, perut mules banget, kadang sampai mual-mual. Apakah Ibu pernah mengalami keputihan yang berbau tidak sedap atau riwayat infeksi saluran reproduksi sebelumnya? Pernah Bu, sekitar 2 tahun lalu. Waktu itu saya periksa ke bidan, katanya ada infeksi dan diberi obat. Baik, terima kasih informasinya Ibu. Riwayat nyeri haid hebat dan infeksi sebelumnya perlu kita perhatikan juga ya. Bagaimana dengan berat badan dan pola makan Ibu? Apakah Ibu merasa ada perubahan berat badan yang signifikan belakangan ini? Berat badan saya naik sekitar 8 kilo dalam 2 tahun terakhir Bu. Saya juga mudah lelah. Baik, apakah suami Ibu juga pernah mengalami keluhan reproduksi atau riwayat penyakit tertentu? Setahu saya tidak ada keluhan Bu, suami saya juga tidak pernah sakit parah. Baik Ibu Bilkis, mendengar cerita dari Ibu tadi ada beberapa hal yang perlu kita tindak lanjuti. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang pemeriksaan-pemeriksaan yang perlu dilakukan ya. Apakah Ibu bersedia? Iya Bu, saya ingin tahu apa yang perlu saya lakukan. Baik, di sini ada beberapa lembar edukasi untuk Ibu bisa melihatnya. Baik Ibu, infertilasi adalah kondisi di mana pasangan belum berhasil hamil setelah 1 tahun berhubungan seksual rutin tanpa kontrasepsi. Karena Ibu dan suami sudah 3 tahun, ini memang perlu dievaluasi. Ada beberapa pemeriksaan yang sangat penting dan saya ingin Ibu memahaminya dulu sebelum dirujuk. Apakah artinya saya atau suami ada yang bermasalah Bu? Belum tentu Ibu, penyebab infertilitas bisa berasal dari pihak istri, suami atau keduanya secara bersamaan. Bahkan sekitar 10% kasus tidak ditemukan penyebabnya. Oleh karena itu, pemeriksaan harus dilakukan pada keduanya secara bersamaan, bukan hanya istri saja. Oh begitu, lalu apa saja yang perlu diperiksa Bu? Untuk ibu ada beberapa pemeriksaan penting. Pertama adalah pemeriksaan hormon reproduksi meliputi FSH, LH, estradiol, dan AMH, yaitu hormon anti Mullerian yang menggambarkan cadangan sel telur ibu. Pemeriksaan ini dilakukan melalui pengambilan darah. Apakah itu menyakitkan Bu? Mungkin hanya seperti pengambilan darah biasa Ibu, tidak perlu khawatir. Selain itu ada pemeriksaan USG transvaginal untuk melihat kondisi rahim dan indung telur, serta mendeteksi kemungkinan kista, miom, atau tanda-tanda endometriosis yang bisa menyebab nyeri haid Ibu yang berat tadi. Endometriosis itu apa Bu? Endometriosis sendiri itu kondisi di mana jaringan yang seharusnya melapisi rahim tumbuh di luar rahim, misalnya di indung telur atau saluran tuba. Ini bisa menyebabkan nyeri haid hebat dan berpengaruh pada kesuburan. Tapi untuk memastikan kita butuh pemeriksaan yang lebih lanjut dari dokter spesialis Bu. Lalu untuk suami perlu periksa apa Bu?
Untuk suami, pemeriksaan utamanya adalah analisis sperma atau disebut spermiogram. Pemeriksaan ini menilai jumlah, pergerakan, dan bentuk sperma. Sekitar 40% kasus infertilitas disebabkan oleh faktor pada pria, sehingga pemeriksaan ini juga sangat penting dan tidak boleh dilewatkan. Suami saya mungkin mau atau tidak mau diperiksa, Bu. Oh, itu sudah hal wajar, Ibu. Saya akan membantu Ibu memberikan pengertian kepada suami, dan bisa saya sampaikan kepada beliau bahwa ini bukan soal siapa yang salah, melainkan tentang mencari tahu bersama apa yang bisa kita bantu untuk mewujudkan keinginan kalian memiliki anak. Baik Ibu Bilkis, ada satu pemeriksaan lagi yang juga nggak kalah penting, namanya itu HSG atau hysterosalpingografi. Ini adalah pemeriksaan untuk melihat apakah saluran tuba ibu terbuka atau tersumbat. Saluran tuba yang tersumbat bisa menghalangi pertemuan sel telur dan sperma. Pemeriksaan ini dilakukan oleh dokter radiologi dan akan saya jelaskan prosedurnya sebentar lagi. Apakah semua pemeriksaan itu harus dilakukan sekarang, Bu? Oh, tidak semuanya sekarang Ibu, namun sangat saya anjurkan untuk segera dimulai karena semakin cepat kita mengetahui penyebabnya, semakin besar peluang keberhasilan penanganannya. Saya akan menuliskan surat rujukan agar ibu dan suami bisa mendapatkan pemeriksaan lengkap dari dokter spesialis obstetri dan juga ginekologi. Baik Ibu Bilkis, setelah pemeriksaan dilakukan dan penyebab infertilitas diketahui, dokter akan menentukan pilihan penanganan yang paling sesuai. Saya ingin menjelaskan beberapa pilihan yang mungkin akan dibicarakan oleh dokter agar ibu juga tidak kaget dan juga memiliki beberapa gambaran. Apakah ibu siap? Siap, Bu. Justru saya sangat ingin tahu pilihan apa saja yang ada. Baik, yang pertama itu ada pilihan IUI, singkatan dari inseminitas intrauterin. Prosedur ini dilakukan dengan menempatkan sperma yang sudah diproses langsung ke dalam rahim pada saat ovulasi, yaitu saat sel telur dilepaskan. Tujuannya adalah memperdekat jarak antara sperma dan sel telur. Itu seperti program bayi tabung, Bu. Berbeda Ibu, IUI lebih sederhana dan biayanya lebih terjangkau dibandingkan bayi tabung. IUI biasanya disarankan untuk pasangan yang kualitas sperma suami sedikit di bawah normal atau ada masalah ringan pada cervix. Sebelum IUI, ibu mungkin akan diberikan beberapa obat menstimulasi indung telur akan menghasilkan sel telur yang matang. Bagaimana persiapan yang perlu saya lakukan, Bu? Persiapan IUI meliputi pemantauan siklus ovulasi secara ketat, biasanya menggunakan USG Ibu. Juga perlu menjaga kesehatan umum seperti tidak merokok, tidak minum alkohol, dan juga menjaga berat badan yang ideal dan mengonsumsi asam folat sejak sekarang karena gizi seimbang yang berpengaruh kualitas sel telur dan keberhasilan proses telur. Dan pilihan yang kedua itu IVF atau yang dikenal masyarakat sebagai bayi tabung. Pada prosedur ini sel telur diambil dari indung telur ibu lalu dibuahi dengan sperma suami di laboratorium. Setelah menjadi embrio tersebut dipindah kembali ke dalam rahim ibu. Wah, kedengarannya rumit. Kapan biasanya disarankan, Bu? IVF biasanya disarankan jika saluran tuba itu tersumbat ibu, kualitas sperma sangat buruk dan endometriosis stadium lanjut, atau jika IUI sudah dicoba beberapa kali namun belum berhasil. Itu juga merupakan proses yang lebih panjang dan kebutuhan komitmen waktu, energi, dan biaya yang cukup besar. Berapa lama prosesnya, Bu? Satu siklus IVF biasanya membutuhkan waktu sekitar 2 minggu atau enggak 3 minggu ibu. Ibu mungkin mendapatkan suntikan hormon untuk stimulasi, kemudian pengambilan sel telur, pembuahan di laboratorium, lalu transfer embrio. Dokter akan mendampingi ibu juga di setiap tahapnya. Apakah ada resikonya, Bu? Untuk resiko yang perlu dipahami itu seperti sindrom hiperstimulasi ovarium yang merupakan reaksi berlebihan terhadap obat hormon, serta kemungkinan kehamilan kembar jika lebih dari satu embrio yang ditransfer. Namun risiko ini dapat diminimalisir dengan pemantauan ketat oleh tim dokter. Nah, di sini juga saya ingin menyinggung satu pilihan lain yang tidak kalah mulia, yaitu adopsi ya Ibu. Ini bukan pilihan kalah, melainkan pilihan yang terbatasi. Jika pasangan memutuskan bahwa jalur medis sudah maksimal atau ingin menempuh jalan lain, adopsi bisa menjadi cara untuk mewujudkan impian menjadi orang tua. Suami saya pernah menyebut adopsi, Bu, tapi kami belum tahu prosedurnya.
Untuk proses adopsi sendiri di Indonesia itu diatur secara resmi, Bu. Pasangan perlu menghubungi dinas sosial setempat atau juga lembaga sosial yang berizin resmi. Ada persyaratan administratif, yaitu penilaian kelayakan calon orang tua dan proses hukum yang harus dilalui. Saya bisa memberikan informasi kontak lembaga sosial yang dapat membantu Ibu jika Ibu berkenan. Terima kasih Bu, kami akan periksa semua pilihan ini bersama. Tentu Ibu, ini adalah keputusan yang sangat personal dan memerlukan diskusi mendalam antara Ibu dan suami. Peran saya dan tim kesehatan adalah mendampingi dan bukan untuk memaksa. Baik Ibu Bilkis, mungkin sekarang saya ingin menjelaskan apa yang bisa saya bantu sebagai bidan dalam penanganan infertilitas ini. Ada juga beberapa hal yang dapat saya lakukan secara langsung untuk mendukung Ibu. Apa saja Bu? Yaitu yang pertama, saya akan membantu Ibu membantu tanda-tanda ovulasi menggunakan metode sederhana seperti pemantauan suhu basal tubuh dan perubahan lendir serviks yang bisa Ibu lakukan sendiri di rumah. Nah, kedua, saya akan memberikan konseling gizi karena berat badan berlebihan yang Ibu alami bisa mempengaruhi keseimbangan hormon dan menekan kesuburan. Jadi berat badan saya perlu turun Bu. Betul banget Ibu, menurunkan berat badan 5 hingga 10% saja sudah bisa memperbaiki siklus haid dan meningkatkan peluang kehamilan secara signifikan. Saya akan membantu Ibu menyusun pola makan sehat dan anjuran aktivitas fisik yang aman. Dan yang ketiga, saya juga akan memberikan konseling psikososial karena stres yang berkepanjangan akibat tekanan sosial kapan hamil justru dapat memperburuk kondisi kesuburan. Betul Bu, saya sering stres memikirkan ini, apalagi ditanya keluarga. Saya sangat memahami perasaan Ibu, mungkin itu beban yang sangat nyata. Saya sarankan Ibu tidak menanggung itu sendirian. Berbagi dengan suami dan orang-orang yang mendukung sangat penting. Dan ingat ya Ibu, sudah mengambil langkah yang benar dengan datang ke sini. Dan saya juga ada beberapa hal yang akan saya lakukan bersama tim profesi lain. Saya akan berkolaborasi dengan ahli gizi untuk merancang program diet yang tepat bagi Ibu. Selain itu, jika hasil pemeriksaan awal menunjukkan kemungkinan gangguan hormon, saya akan berkoordinasi dengan dokter umum di Puskesmas ini untuk pemeriksaan yang lebih lanjut sebelum dirujuk ke spesialis. Apakah saya juga perlu ke psikolog Bu? Saya juga bisa sangat membantu Ibu. Jika Ibu merasa stres atau cukup berat, saya bisa menghubungkan Ibu dengan konselor atau psikolog di fasilitas kami. Karena mengelola kesehatan mental adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan menuju kehamilan ya Ibu. Karena Ibu juga adanya keluhan nyeri haid yang berat, siklus haid tidak teratur dan riwayat infeksi saluran reproduksi, dan sudah 3 tahun juga belum hamil, saya perlu merujuk Ibu ke dokter spesialis obstetri dan ginekologi untuk pemeriksaan yang lebih lengkap. Ini bukan berarti kondisi Ibu parah ya, tetapi dokter spesialis memiliki kemampuan dan peralatan yang lebih lengkap untuk membantu Ibu. Apakah saya perlu menunggu lama untuk bisa bertemu dokter spesialis Bu? Mungkin dengan surat rujukan BPJS yang akan saya siapkan, Ibu bisa mengakses layanan spesialis di rumah sakit yang bekerja sama. Saya akan tuliskan resume medis Ibu secara lengkap agar dokter spesialis langsung memahami kondisi Ibu saat pertama kali bertemu. Saya tuliskan dulu ya Ibu. Iya. Baik, dan ini surat rujukan ya Ibu untuk pemantauan evaluasinya. Baik Ibu Bilkis, sebelum Ibu pulang, apakah ada yang perlu kita bicarakan? Apakah Ibu mau menanyakan tindak lanjutannya? Baik Bu, saya ingin memastikan saya tidak lupa. Baik, pertama mulainya memantau suhu basal tubuh setiap pagi sebelum bangun dan catat dalam formulir yang saya berikan tadi itu ya Ibu. Dan kedua, mulailah program pola makan sehat untuk menurunkan berat badan secara bertahap. Dan yang ketiga, ajak suami Ibu untuk datang ke sini pada kunjungan berikutnya agar kami bisa memberikan penjelasan yang sama kepadanya. Baik Bu, saya akan bicara dengan suami malam hari ini. Baik, dan untuk keempat, gunakan surat rujukan ini membuat janji dengan dokter spesial di RSUD. Dan saya juga sudah menuliskan semua hasil anamnesis dan temuan awal kita.
Dan yang kelima itu jangan ragu menghubungi saya jika ada yang perlu dipertanyakan. Nomor Puskesmas bisa Ibu hubungi kapan saja dan di jam kerja. Bidan, saya merasa sangat lega setelah berbicara dengan Ibu. Tadinya saya takut sekali datang ke sini, takut mendengar hal yang buruk. Saya sangat terbuka dan sangat senang Ibu mau datang dan berbagi dengan saya. Ketakutan itu wajar ya Ibu, tapi Ibu sudah sangat berani. Perjalanan ini mungkin masih panjang, tapi Ibu tidak sendirian. Tim kami, suami Ibu, dan orang-orang yang Ibu cintai membersamai Ibu. Terima kasih banyak Bu Bidan. Sama-sama Ibu, tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Saya tunggu Ibu dan suami di kunjungan berikutnya. Selamat malam. Selamat malam Bu.